Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita dan hadirat Tuhan melawat setiap kita pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat memerlukan Tuhan untuk menjamah kami, membangkitkan iman kami, dan memberikan kelegaan bagi setiap kami yang letih dan lesu. Tuhan, kami undang Tuhan hadir di hati kami. Penuhi kami Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. We worship you. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Katakan nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kembali katakan bersama-sama, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu ya Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur, angkat suaramu, sembah Dia. Sebab Kau yang layak dipuja, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. We worship You. Kami angkat suara, kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami puji Engkau, kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama katakan, layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama katakan, layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan sama-sama, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Sama-sama katakan, nama
namamu besar, termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saudara, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, karena Tuhan selalu memelihara kita. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mari dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Dari pulau dan benua tergenap selalu terus lagu pujian semua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, kentra Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari sama-sama lambaikan tangan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan, hai siarkan di gunung, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung. Katakan siapa? Lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Katakan di waktu Kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Katakan sama-sama, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Katakan sekali lagi, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan agar firman Tuhan jatuh di hati kita, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, kita sudah mulai masuk menyongsong akhir tahun dan akan memasuki tahun 2021. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, mari saudara kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang melawat setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu mengubahkan hati kami. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kami semua. Dan kami semua diberikan sebuah tuntunan dari Tuhan. Dan kami percaya tuntunan Tuhan itu yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami mau mendengarnya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Sangat bersyukur kita minggu lalu sudah sama-sama merayakan Natal gabungan bersama GPWC Pusat oleh Gembala kita Pak Abraham Living. Saya percaya kita semua sangat diberkati dan sukacita Natal sudah ada di hati kita semua. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita sama-sama mengingat bahwa kita ini mulai akan masuk ke tahun 2021. Nah, mungkin ada di antara kita yang sudah menyiapkan begitu banyak perencanaan. Mungkin ada yang ingin lebih sehat di 2021. Ada yang ingin lebih pinter, ada yang ingin lebih berhasil. Atau juga ada yang ingin memulai usaha yang baru. Atau juga ada yang
merindukan sebuah terobosan keuangan, dan lain sebagainya. Saya percaya kita semua punya harapan yang luar biasa di tahun 2021. Nah, tema firman Tuhan hari ini kiranya menolong kita semua untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk masuk ke tahun yang baru, ke musim yang baru. Memang saudara 2020 kita lalui dengan sangat unik dan spesial. Kita mengalami pandemik, tapi saya percaya pandemik tidak memadamkan hati kita yang selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan itu yang sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu adalah jangan takut menghadapi 2021 sebab Ia Immanuel. Saya ulangi Bapak Ibu, jangan takut menghadapi 2021 sebab Ia Immanuel. Jadi kita baca Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. Nah, saudara, mungkin dari setiap kita mungkin juga ada beberapa orang yang masih berkata, aduh, masih khawatir menghadapi 2021. Apakah vaksin COVID-19 akan berguna untuk menyembuhkan COVID gitu ya? Mungkin juga ada di antara kita yang masih bingung apa yang harus kita lakukan di 2021, rencana apa yang harus kita siapkan. Mungkin ada juga di antara banyak orang yang dalam ketakutan untuk menyambut 2021. Apalagi ada kebijakan di mana pemerintah akan buka sekolah onsite. Mungkin juga banyak orang-orang tua yang jadi takut anaknya kenapa-napa kalau seandainya em, pergi ke sekolah gitu ya. Jadi begitu banyak orang yang belum siap menghadapi tahun 2021. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita belajar lebih dalam tentang bagaimana yang dialami Yusuf dan Maria sehingga mereka bisa menang atas ketakutan, kita belajar dulu tentang ketakutan itu sendiri. Nah, seringkali begini, saudara, dunia bilang ketakutan itu adalah hal yang wajar. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, ketakutan bukanlah kewajaran. Sama halnya kalau saudara tersandung dan jatuh. Nggak mungkin saudara berkata, aduh wajar deh tersandung. Padahal kaki saudara sakit dan mungkin keseleo. Saudara berkata wajar. Justru itu nggak wajar. Ada juga mungkin yang batuk. Dia mengatakan, wah batuk ini wajar. Padahal kalau batuk itu adalah sebuah ketidakwajaran. Kenapa? Karena kita jadi sakit. Dan kalau kita nggak obati, batuk kita bisa semakin parah dan bisa menyerang paru-paru kita. Nah, saudara, jadi kita harus mengulang atau mengubah sebuah pemahaman kita tentang ketakutan. Saya katakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu tidak wajar. Karena itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Soalnya kalau ketakutan, kita anggap itu sebagai kewajaran, dan kita biarkan ketakutan memenuhi pikiran dan hati kita, saudara, maka buahnya adalah kita kehilangan iman, kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Saya ulangi, saudara, kalau kita takut, dampaknya kita tidak percaya, kita kehilangan iman. Kalau saudara saya tanya, berarti takut itu wajar atau enggak? Pasti saudara menjawab dari rumah, ternyata enggak wajar ya. Itu sebabnya saudara kita harus mengerti takut itu bukan suatu yang wajar. Hati-hati dengan sebuah pemahaman dunia dibilang takut itu wajar, enggak apa-apalah takut. Padahal kalau kita biarkan takut itu bertumbuh di hati kita, takut itu bertumbuh di pikiran kita, maka lambat laun hidup kita akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tadinya kita percaya banget bahwa hidup kita akan disertai dengan mujizat. Kita percaya banget bahwa hidup kita akan disertai dengan
pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata kalau kita biarkan ketakutan ada dalam pikiran dan hati kita, maka kitanya yang dulu percaya, lambat laun makin tidak percaya dan mulai menjauh daripada Tuhan. Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita dan minta Roh Kudus yang mengubahkan bahwa ketakutan itu bukanlah sebuah kewajaran. Nah, saya ingin memberitahu kepada saudara juga bahwa kita harus tahu siapa sih akar atau center dari ketakutan ini. Saya katakan iblis merupakan bapa penakut segala bangsa. Nah, mungkin saudara bingung kenapa iblis disebut bapa penakut. Ini menurut penafsiran saya dan menurut pemahaman saya. Karena iblis pada saat Yesus datang nanti, pada saat penghakiman, ia akan dilemparkan ke lubang neraka. Dia akan dihukum. Artinya dalam masa sekarang ini, iblis belum dihukum, saudara. Iblis masih ada di bumi, dan saudara mungkin bisa melihat cara kerjanya dan hasil kerjaannya juga. Apalagi di masa pandemik ini. Iblis bekerja lebih ekstra lagi, memanfaatkan peluang dan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Dia ketakutan nanti dihukum ketika Tuhan datang, dia menyebarkan ketakutan itu juga kepada begitu banyak orang. Kenapa? Tujuannya bukan supaya orang takut COVID, bukan saudara. Bukan takut meninggal, bukan. Tapi ketika ketakutan itu ada dalam hati dan pikiran, dengan seketika juga, kepercayaan itu juga akan sirna. Kepercayaan yang penuh kepada Tuhan itu bisa hilang karena ada ketakutan di dalam hati dan pikiran kita. Itu sebabnya saudara, hari ini kita harus menyadari, ternyata ketakutan itu nggak wajar. Ketakutan itu bersumber dari iblis yang takut dihukum nanti. Karena dia nggak mau dihukum sendirian, dia mau bawa banyak orang juga supaya dihukum bersama-samaan. Ingatkah saudara, kalau anak-anak waktu di sekolah dasar, kalau seandainya mereka dihukum, mereka nggak mau dihukum sendiri. Mereka biasanya akan nyalahin temennya itu. Katakanlah namanya si Tono gitu ya. Itu si Tono juga tadi dia gendang-gendang meja di kelas. Dan akhirnya Tono juga ikut dihukum sama bapak dan ibu guru. Itu sebuah natural manusia, saudara. Kalau manusia hidup dalam daging, dalam dosa, dia menyerupai bapak segala penakut, di mana iblis tidak mau dihukum sendirian. Dia takut sekali. Nah, itu sebabnya saudara, kita jangan biarkan hidup kita dipimpin oleh ketakutan yang bersumber dari iblis. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 peristiwa yang sangat memungkinkan untuk membuat Yusuf dan Maria menjadi takut. Nah, peristiwa yang pertama terambil dari Matius 1 ayat yang ke-19, di mana Yusuf takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kenapa saudara? Bayangkan mereka belum menikah, mereka hanya bertunangan. Kemudian Maria datang kepada Yusuf bilang, "Bang, saya sudah hamil, benihnya dari Roh Kudus." Sebagai seorang laki-laki yang belum menikah, bahkan Yusuf menyadari dia sangat menjaga kesuciannya, dia belum melakukan hubungan yang intim. Tapi ternyata tunangannya sudah hamil, saudara. Sudah mengandung benih dari Roh Kudus. Tentu Yusuf kaget dan panik, dan akhirnya responnya dia takut. Dia hampir meninggalkan. Dalam Matius 1 ayat 19 bilang begini, karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud, perhatikan, bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini sebuah dampak dari ketakutannya Yusuf. Karena dia merasa dia tidak melakukan apa-apa. Dan dia tidak mengerti benih Roh Kudus itu apa. Akhirnya dia ingin menceraikan diam-diam. Budaya orang Yahudi kalau sudah bertunangan,
mereka wajib sampai ke ranah pernikahan. Karena itu merupakan sebuah budaya yang sangat disakralkan pada saat itu, saudara. Nah, ketakutan yang kedua pada peristiwa Matius 2 ayat 13, di mana saat itu Herodes mengeluarkan titah karena akan lahir seorang raja, dan Herodes mendapatkan info dari orang maju saat itu. Jadi Herodes tidak ingin ada yang menyaingi dia untuk menjadi raja berikutnya. Dia mengeluarkan titah untuk membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun di kota Bethlehem. Bayangkan saudara, Yesus waktu itu baru lahir, dirawat sama Yusuf dan Maria, kemudian mendengar kabar Herodes sebagai pemimpin saat itu. Dia ingin membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Sebagai orang tua, saudara yang punya anak pasti mengalami ketakutan yang sangat besar. Saya percaya ketakutan yang dialami Yusuf dan Maria itu merupakan sebuah ketakutan yang lebih besar daripada menghadapi COVID-19, saudara. Karena bayangkan, ada ancaman yang besar di mana anaknya akan dibunuh oleh Herodes. Nah, ketakutan yang ketiga, Lukas 1 ayat 39, di mana Maria diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat Elizabeth. Dan saudara tahu nggak, tempatnya itu menaiki gunung di kota Yehuda. Nah, kalau saudara lihat sejarah dan kisah ini, di mana pada waktu itu Maria sedang mengandung Yesus. Bayangkan, sedang mengandung, dan dulu nggak ada mobil, nggak ada transportasi umum seperti sekarang, belum ada Gojek, belum ada Gokar, belum ada Grab. Kemudian Tuhan bilang harus bertemu dengan keluarga Zakaria dan Elizabeth. Nah, masalahnya perjalanannya bukan perjalanan yang dekat, saudara, tapi dari kota ke kota. Ibaratnya dari Bandung ke Lembang. Dalam kondisi mengandung, jalan kaki. Itu merupakan sebuah tantangan yang besar. Mungkin saja, bisa saja Maria berkata, saya nggak mau, saya nggak sedang mengandung. Tapi Tuhan berkata, dia harus ke sana. Nah, kemudian peristiwa yang memungkinkan Yusuf dan Maria bisa takut, tercatat juga dalam Lukas 2 ayat 7, di mana pada saat itu ada sensus penduduk di kota Bethlehem. Jadi mereka pergi dari Nazaret ke Bethlehem, di mana waktu itu diperintahkan oleh Kaisar Agustus, saudara. Nah, ternyata waktu itu Maria dalam kondisi mengandung, dan mengandung yang sudah besar, saudara. Dan ketika di kota Bethlehem, tanpa diduga, ternyata Maria ingin melahirkan bayi Yesus. Saudara bayangkan, tidak ada perencanaan, tidak ada kesiapan, diduga tak terduga, saat sensus penduduk, justru Maria waktunya melahirkan. Dan saudara tahu nggak, pada saat sensus penduduk, semua kota Bethlehem dipenuhi orang-orang Israel. Kenapa? Karena saat itu pemerintah Kaisar Agustus memerintahkan di sana menjadi tempat untuk mendaftarkan, mendata ulang sebagai penduduk Israel saat itu. Nah, otomatis banyak orang yang dari daerah ke kota, dan mereka menginap di penginapan. Makanya pada saat Yesus ingin dilahirkan oleh Maria, mereka tidak menemukan penginapan karena penuh, karena begitu banyak orang datang untuk sensus di kota Bethlehem. Akhirnya ditemukanlah sebuah kandang tempat domba, saudara. Dan Yesus dilahirkan di kandang domba. Nah, 4 peristiwa ini sangat memungkinkan Yusuf dan Maria mengalami ketakutan. Dan bisa saja mereka menyerah, karena peristiwa ini lebih agak parah, saudara. Kenapa? Karena bayangkan, ada ancaman dibunuh, ada sebuah perintah yang tidak mungkin Yusuf dan Maria bisa lakukan, dan tidak ada persiapan dalam kelahiran di kota lain, bukan di rumahnya sendiri atau mungkin di tempat asalnya sendiri. Nah, tapi kita akan belajar hari ini apa yang Maria lakukan dan Yusuf saat menghadapi
tantangan seperti ini di saat Yesus dilahirkan. Yang pertama, dalam Matius 1 ayat 10 sampai 23, Yusuf mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan di dalam mimpi. Pada ayat yang ke-19, tadinya Yusuf berniat untuk menceraikan Maria. Dia tidak mau mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak mau menerima Yesus sebagai anak daripadanya. Namun malaikat menjumpai Yusuf di dalam mimpi. Tercatat dalam Matius 1 sampai 20 sampai ayat 23. Setelah dia mengalami mimpi tersebut dan menerima pesan dari malaikat, dengan seketika dia taat kepada Tuhan. Dia berani untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan menerima Yesus sebagai anaknya. Nah, jadi saudara, apa yang harus kita lakukan untuk supaya ketakutan tidak menghalangi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with God. Saya ulangi, yang pertama adalah encounter with God. Yang pertama adalah alami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bayangkan, Yusuf yang takut. Dia selalu berjalan sesuai dengan logikanya dia. Dan dia merasa, waduh, dia belum siap menanggung katakanlah sebuah aib. Karena pasti saudara, orang akan mendengar kabar tentang mereka bahwa ternyata Maria sudah mengandung seorang anak, tapi mereka belum menikah secara budaya Yahudi. Ini merupakan sebuah aib di kalangan orang Yahudi saat itu, saudara. Jadi merupakan sebuah hal yang membuat Yusuf takut untuk menghadapi sebuah kenyataan ini. Tapi yang Yusuf alami saat itu, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dan dengan seketika membuat dia berani dan percaya bahwa itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan, setiap orang punya caranya berbeda-beda. Tuhan punya cara tertentu kepada setiap orang. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Yusuf dalam mimpi. Ada juga yang berjumpa dengan Tuhan di dalam KKR, atau juga dalam ibadah, atau juga ketika bangun pagi mencari Tuhan. Nah, saya ingin katakan perjumpaan dengan Tuhan artinya kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan kita untuk selalu melekat dengan Tuhan. Nah, ternyata kalau kita semakin hari dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia setiap hari, ternyata itu membuat hati kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi justru membuat kita hidup dalam kepercayaan. Nah, sama halnya saya membuat sebuah ilustrasi seperti ini, saudara. Ini digambarkan Tuhan, merah ya. Ini bukan perjamuan kudus, saudara. Ini sirup marjan ya. Nah, ini digambarkan kita. Saya katakan ini hidup kita yang penuh dengan ketakutan. Kita takut menghadapi 2021. Kita takut menghadapi segala sesuatu ke depannya. Bahkan mungkin saudara ada yang mengalami masalah yang saudara menganggap itu sebuah hal yang saudara tidak mampu atasi. Nah, gambarannya seperti ini. Sama halnya ketika Yusuf, ketika menerima kabar bahwa Maria sudah mengandung benih dari Roh Kudus, dia ketakutan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dibangkitkan imannya dan dia percaya penuh kepada Tuhan. Sama halnya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ini Tuhan, kita terus berjumpa dengan Tuhan, maka kita yang takut, Roh Tuhan memenuhi kita, sehingga kita sama seperti hatinya Tuhan yang selalu percaya, yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai sebab Dia Immanuel. Nah, kalau kita setiap hari berjumpa dengan Tuhan, bangun pagi kita cari Tuhan, Roh Tuhan akan mengisi hati saudara. Dan saudara akan punya hati yang berbeda.
Tidak lagi takut kepada apapun juga. Karena Roh Tuhan yang membangkitkan kepercayaan di hati saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat baik saudara, Tuhan tidak pernah berikan Anda roh ketakutan. Tadi saya sudah jelaskan, iblis sebagai bapa penakut, dialah yang memberikan ketakutan di dalam hati dan pikiran saudara. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan demikian. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Dan bukan hanya dalam KKR, dalam festival kekristenan, dalam hal-hal sebuah event. Bukan, saudara. Tapi perjumpaan dengan Tuhan harus kita bangun setiap hari. Supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita yang dulu penakut, tapi Tuhan bisa ubahkan. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa ubahkan hati yang takut menjadi hati yang selalu percaya bahwa rancangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa yang Yusuf dan Maria lakukan supaya mereka tidak lagi takut menghadapi ancaman-ancaman yang besar. Yang kedua, mereka mendengar suara Tuhan. Yang kedua yaitu listen to the voice of God. Tercatat dalam peristiwa Matius 2 ayat 13, di mana Herodes mengancam membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Nah kemudian Yusuf kembali mendapatkan mimpi. Malaikat bilang begini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yang kedua yang dialami Yusuf, kembali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi yang kedua, dia belajar mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bayangkan saudara, kalau saja saat itu Yusuf tidak mendengar suara Tuhan, dia mengabaikan suara Tuhan, pasti bayi Yesus sudah mati di Bethlehem. Kenapa? Karena Herodes dalam sejarahnya waktu itu membunuh semua bayi anak 2 tahun ke bawah. Terbunuh semua, kecuali bayi Yesus. Kenapa bayi Yesus tidak terbunuh? Ternyata Yusuf dan Maria taat mendengar suara Tuhan. Mereka pindah ke Mesir. Nah, kalau saudara belajar tentang geografis atau belajar tentang waktu melakukan perjalanan di tanah perjanjian, jarak dari Israel, dari Bethlehem ke Mesir itu nggak dekat, saudara. Apalagi kalau sekarang memang ada bus gitu ya, ada mobil, ada pesawat. Tapi zaman dulu belum ada. Yang ada hanyalah keledai dan mungkin jalan kaki. Ini merupakan sebuah tantangan yang berat bagi Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena mereka harus pindah ke Mesir. Dan jaraknya itu nggak dekat, saudara. Jaraknya jauh sekali. Dan kemungkinan besar Yusuf dan Maria, mereka sederhana hidupnya. Alkitab belum mencatat mereka punya keledai saat itu. Yesus ketika sudah besar dan menjadi Mesias, dia menggunakan keledai karena dia sudah diperlengkapi dengan fasilitas. Tapi mereka kemungkinan besar menurut penafsiran mereka jalan kaki dari Bethlehem ke Mesir. Dan ternyata di Mesir mereka aman. Bayi Yesus tidak terbunuh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bilang begini, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ternyata hanya dengan firman Tuhan, hanya mendengar suara Tuhan, membuat iman itu semakin bertumbuh. Karena Yusuf mendengar suara Tuhan melalui malaikat, imannya bertumbuh dan percaya bahwa ini merupakan kehendak Tuhan dan akan ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara, kita harus mengetahui siapa Tuhan kita.
Tuhan kita dari sejak bumi diciptakan, dia adalah Tuhan yang senang berbicara kepada umatnya. Bahkan menciptakan bumi dan segala isinya, dia berbicara. Jadilah bumi, jadilah burung di udara, jadilah tumbuhan dan lain sebagainya. Dia menggunakan komunikasi untuk berbicara kepada kita semua. Waktu itu juga berbicara kepada Adam, Hawa. Dan kalau kita lihat perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua merupakan sebuah isi dari hati Tuhan, suara Tuhan yang dituangkan dalam tulisan. Jadi kita harus ingat, saudara, Tuhan kita suka berbicara kepada umatnya untuk memelihara, untuk memimpin, menolong, dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya, saudara, kita harus mempunyai kesenangan yang baru. Senanglah mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan juga senang kalau kita mendengar suara Dia dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita? Bisa juga melalui hati. Tuhan juga seringkali berbicara melalui hati nurani saudara. Yang kedua melalui mimpi, ada juga melalui penglihatan, bahkan melalui firman Tuhan yang kita dengar di handphone, di Instagram mungkin, di YouTube, di Facebook, bahkan dalam ibadah seperti ini, dan lain sebagainya. Atau mungkin melalui orang lain, melalui keluarga, melalui pembicara, teman, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan akan selalu berbicara dengan berbagai banyak cara untuk menolong, memimpin, menyelamatkan, dan memelihara kita. Nah, kalau kita belajar mendengar suara Tuhan, maka kita akan hidup dalam penyertaan yang sempurna, sehingga ketakutan tidak ada lagi di hati kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, apa yang dilakukan Yusuf dan Maria, sehingga hidup mereka tidak lagi takut. Justru mereka keluar sebagai pemenang atas rasa takut mereka. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-38 berkata begini, kata Maria, sana dulu. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku. Perhatikan, jadilah padaku, jadilah kepada hidup saya, menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat waktu itu menghampiri Maria dalam bentuk dengan cara mimpi, berkata bahwa dia diberikan kasih karunia untuk mengandung bayi Roh Kudus yang dinamakan Yesus. Waktu itu Maria takut karena dia belum menikah. Dia belum bersuami, saudara. Tapi firman Tuhan berkata kepadanya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian Maria berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita lakukan agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Surrender all to Jesus. Sama-sama katakan, surrender all to Jesus. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kalau seandainya Maria waktu itu tidak berserah kepada Tuhan, mungkin saja bayi Yesus akan ditelantarkan setelah dia melahirkan. Mungkin juga bayi Yesus tidak dibesarkan, tidak dirawat sungguh-sungguh. Mungkin saja yang lebih bahaya, bayi Yesus digugurkan oleh Maria karena dia tidak berserah kepada Tuhan. Karena dia takut untuk menghadapi kenyataan. Nah, sama halnya dengan hidup kita, saudara. Seringkali kita takut menghadapi kenyataan. Karena kita merasa nggak mampu mengatasinya. Kita nggak mampu menghadapinya. Padahal saya percaya segala sesuatu yang Tuhan buat, yang kerjakan, izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan juga yang menyertai dan akan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya perlu penyerahan total diri kita kepada Tuhan. Agar Tuhan mengambil alih hidup kita. Seringkali kita takut, kenapa saudara? Karena kita mengambil alih hidup kita sendiri. Kita belajar mengandalkan diri kita sendiri. Justru itu membuat saudara takut. Tapi kalau saudara bayangkan Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, itu memimpin saudara, harusnya kita nggak takut lagi. Karena dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang hebat, dan dia
selalu ingin menolong saudara. Kalau kita nggak berserah, artinya juga kita berpegang kepada pengertian kita sendiri. Sama halnya dengan piano ini, saudara. Piano ini bisa hidup kalau ada listrik, saudara. Saudara mungkin bisa mendengar piano ini ada suaranya. Kenapa, saudara? Karena apa? Karena ada listrik. Sehingga membuat piano ini bisa berbunyi dan aktif. Tapi kalau seandainya nggak ada listrik, piano ini tidak nyala, tidak berbunyi, dan tidak berguna sama sekali. Nah, sama halnya dengan hidup kita, kalau kita nggak bergantung penuh kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tapi karena kita terus bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan, surrender all our life to Jesus, maka hidup kita justru akan selalu ditolong Tuhan, akan berguna untuk Tuhan. Jadi yang ketiga sangat penting, saudara. Kita belajar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara berserah penuh kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan ambil alih hidup saudara, dan hidup saudara akan disertai dengan mujizat. Kalau Tuhan yang pimpin, pasti hasilnya jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Pikiran kita ini terbatas, pikiran kita ini ada limitnya, saudara. Tapi kalau Tuhan bekerja itu unlimited, tidak terbatas untuk menolong saudara. Hari ini kita belajar bersama-sama 3 hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini hal yang sangat penting untuk membangun iman saudara, untuk menyongsong tahun 2021. Saya percaya tahun 2021 ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ingat 3 hal ini, yang pertama tadi, alami perjumpaan dengan Tuhan. Pastikan saudara berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Bukan hanya di saat Sunday service online, tapi setiap hari cari Tuhan. Melekat dan berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, listen to the voice of God. Dengar suara Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Yang terakhir, surrender all. Berserah penuh kepada Tuhan. Hidup kita di luar Tuhan, Alkitab bilang, tidak bisa berbuat apa-apa. We are nothing without God. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Nah, kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan yang bekerja, pasti hasilnya sangat dahsyat dan ajaib. Amin buat firman Tuhan hari ini, saudara. Saya percaya saudara tidak takut lagi menghadapi tahun 2021. Kenapa? Karena saya percaya asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan, asalkan saudara bersama dengan Tuhan, saya dapat memastikan saudara dalam tuntunan yang sangat baik. Masa depan saudara indah di tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menguatkan setiap kami dalam firman-Mu. Kami mau belajar terus percaya kepada Tuhan. Bahwa kami yakin 2021 adalah tahun yang baru di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia menyertai kami dan akan selalu memelihara dan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Hamba percaya setiap kami semua yang mendengar diubahkan, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan hadirat Tuhan, urapan Tuhan sedang menjamah kami semua. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan. Tapi yang ada hanyalah hati yang selalu percaya kepada Tuhan, hati yang selalu yakin bahwa Tuhan menyertai dengan sempurna. Mari saudara, saya rindu kita semua mengangkat tangan pada kesempatan ini.
Ketika kita mengangkat kedua tangan kita merupakan sebuah tindakan iman bahwa kita berserah kepada Tuhan. Dan kalau kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan pada tim media, dan dengan kesempatan ini Pak Aming yang akan membawakan pengumuman. Shalom Pak Aming. Shalom Pastor. Serahkan kesempatan ini kepada Pak Aming dan media. Minta tolong untuk menampilkan. Shalom semua jemaat GPWC. Saya yakin dan percaya semua jemaat GPWC Cabang Bandung diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pastor Reinhard yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Kami semua sangat diberkati, kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan Pastor. Berikut news untuk 1 minggu ke depan. Jika Bapak dan Ibu butuh dilayani konseling dan butuh didoakan secara khusus, dapat menghubungi Pusat Pelayanan Doa dan Konsultasi di nomor 0859 59204 143. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1570 1321 44 atas nama Vivi selaku Bendahara Gereja GPWC Cabang Bandung. Sunday Service Ibadah Raya online tanggal 27 Desember 2020 pada pukul 10 pagi, streaming melalui aplikasi Zoom dengan ID meeting 334 148 5581. Disertai juga dengan ibadah anak online GPWC Kids tanggal 27 Desember 2020 pada pukul 10 pagi waktu Dili atau pukul 8 waktu Bandung. Mari kita melakukan ibadah yang baik dan benar dengan mempersiapkan diri, hati, dan pikiran, ikut bernyanyi dan memuji Tuhan, kemudian mencatat saat mendengarkan khotbah, ikut berdoa bersama, lalu berbagi dengan orang lain. Shalom. Minggu depan GPWC Kids akan perform dalam ibadah online pada tanggal 27 Desember 2020.
Happy Sunday dan God bless you. Terima kasih. Kami serahkan kepada Terima kasih. Pastor Red untuk waktu. Amin. Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa syafaat. Saya menyerahkan kepada Bu Kim Kim yang akan berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu adalah perenungan buat hidup kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan yang selalu berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Tuhan, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan, bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah 100% anak Allah dan 100% anak manusia. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah lahir ke dunia ya Tuhan, menyelamatkan kami manusia berdosa ini, agar hidup bersama-sama dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, bahkan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapak, kami percaya Tuhan, bukan karena kuat, gagah hebat kami atau apa yang telah kami perbuat, tapi karena kebaikan Engkau ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan anugerah kebenaran-Mu yang hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, ajarlah kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang taat, yang selalu dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Dicelikan mata rohani kami ya Tuhan, hati kami senantiasa melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini ya Tuhan aman, sejahtera ya Tuhan. Tidak ada perpecahan dalam bangsa kami ya Tuhan. Tapi bangsa kami ini saling bersatu ya Tuhan dalam kasih Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Living dan keluarganya ya Tuhan yang ada di Timor Leste. Biarlah berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai Pak Living di dalam pelayanannya, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pastor Reinhard dan istri Fania ya Tuhan. Biarlah kasih berkat anugerah Tuhan senantiasa menyertai pastor dan istri ya Tuhan. Biarlah kekuatan ya Tuhan yang daripada Engkau senantiasa menyertai kesehatan ya Tuhan, berlimpah-limpah atas pastor dan Fania. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan ya Tuhan yang baru senantiasa menyertai pastor dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga ya Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami memiliki kesehatan ya Tuhan, agar kami ini selalu memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa selanjutnya saya serahkan ke Pastor. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usaha saudara, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang didoakan, Tuhan menjawab doa saudara. Tuhan melindungi dari COVID-19, Tuhan selalu menjawab dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan Tuhan memberkati, melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan. Dia menyinari saudara dengan kasih-Nya, cintanya, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara. Terima kasih selalu setia mencari Tuhan setiap minggu. Saya berdoa saudara tetap sehat. Shalom, Pak Wenhau, Bu Sandra, Pak Aming, Bu Vivi. Terima kasih Pak Aming untuk pelayanannya. Bu Gigi, terima kasih. Pak Willy, shalom. Merry Christmas semuanya, Tuhan berkati. Shalom.